Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari semester 3B. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan ke-1. Bab 1, percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP. Tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syarat saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP menjelaskan, yaitu yang pertama, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Selanjutnya yaitu pasal 54 KUHP. Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Selanjutnya yaitu sifat percobaan. Sifat percobaan berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53. Walaupun tidak memenuhi unsur delik, jadi sifat dari pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi, percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri atau sui generis, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Penganutnya adalah Hazewinkel, Sulinga, dan Omar Sono Aji. 2. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Menganutnya adalah Pompe dan Mulyatno. B. Dasar patut dipidananya percobaan. 1. Teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganutnya teori ini Penhamel. 2. Teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari 1. Teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Menganutnya Mesti dan Jepenbergen. 2. Teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Penganutnya yaitu Simons. Selanjutnya yaitu unsur-unsur percobaan. 1. Adanya niat. 2. Ada permulaan pelaksanaan. 3. Pelaksanaan tidak selesai, bukan karena kehendak sendiri. 1. Adanya niat. Itu seperti niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Selanjutnya, niat di sini harus berupa niat yang jahat yang berbeda dengan kesengajaan. Niat
masih berada dalam sikap batin, sedangkan kesengajaan sudah nampak. Jadi niat merupakan persiapan permulaan dari suatu perbuatan. Itu yang dua, permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan. Terhadap hal ini ada Arrest Grade atau putusan MA Negeri Belanda tahun 1934 mengenai pembakaran di Eindhoven. Kasusnya adalah A dituduh hendak membakar rumah B dengan persetujuan B. Pada malam yang telah ditentukan A masuk ke rumah B dengan menaruh barang-barang yang mudah terbakar di tiap kamar, yang kemudian dihubungkan dengan sumbu satu sama lainnya, yang kemudian dihubungkan pada kompor gas yang akan mengeluarkan api jika ditembakkan. Penarik pistol gas dikaitkan dengan tali dan melalui jendela ujungnya digantung di luar rumah. Barang-barang itu disiram bensin dengan maksud apabila tali kompor ditarik, maka barang-barang akan cepat terbakar dan setelah pemasangan tali kompor selesai. A mengeluarkan barang-barang lain yang tidak disiram bensin. Sementara itu, karena tertarik bau bensin yang menyengat, orang-orang yang lewat depan rumah menjadi ribut, sehingga A menyelesaikan maksudnya untuk membakar rumah. Karena keburu banyak orang terhadap kasus tersebut, menurut peradilan di Hertogenshof, perbuatan A adalah permulaan pelaksanaan dan A dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara karena melanggar pasal 53 pasal 187 KUHP. Mengajukan upaya hukum dengan alasan bahwa Hof atau pengadilan telah salah menafsirkan pasal 53 KUHP dan menyatakan bahwa yang dilakukannya baru merupakan perbuatan persiapan. Jaksa Agung Muda Besar menyimpulkan perbuatan A adalah perbuatan persiapan karena belum merupakan perbuatan yang sangat perlu untuk pembakaran rumah yang telah diniatkan dan tidak langsung berhubungan dengan kejahatan yang dituju. Atas dasar alasan tersebut, AR membatalkan putusan Hof dan A dilepaskan dari segala tuntunan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.